Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umu Mahir Channel ya teman-teman. Terima kasih sudah mau menyaksikan di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait dengan laporan keuangan atau pembukuan sederhana di usaha UMKM gitu ya, atau usaha kecil menengah. Seperti apa? Tetap saksikan ya, semoga bermanfaat. Nah, untuk pembukuannya sendiri kapan sih bisa dimulai? Sebenarnya untuk pembukuan keuangan kalian di usaha UMKM ataupun harian begitu ya, itu bisa kalian buat sedini mungkin ketika usaha Anda dimulai. Ketika Anda punya usaha sudah besar, kalian tidak akan kebingungan lagi seperti itu ya. Ini adalah contoh laporan keuangan bulan September 2021. Saya buat khusus untuk teman-teman. Nah, untuk pembukuan yang poin pentingnya adalah teman-teman memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Itu tips yang pertama ya. Untuk tips yang kedua, selalu catat setiap pemasukan dan pengeluaran di usaha teman-teman. Sekecil apapun itu harus dicatat dan ada hitungannya. Nah, untuk tips yang ketiga, ini teman-teman harus tegas pada diri sendiri. Kalaupun misalkan usaha saat ini masih belum ada karyawan atau masih dalam proses merintis begitu ya, teman-teman tidak boleh asal mengambil dari uang usaha untuk kepribadian teman-teman. Selalu siapkan dana untuk menggaji diri teman-teman sendiri seperti itu. Secara umum, pengeluaran yang wajib kita siapkan untuk usaha toko kita adalah gaji karyawan, sewa toko, listrik, air, kemudian yang utama juga untuk pengembangan toko. Ini harus dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, untuk pengeluaran seperti itu, saya sendiri ini menyisihkannya setiap hari begitu ya. Jadi saya bisa mengambil laba dari toko saya, kemudian saya mengeluarkan kewajiban saya terlebih dahulu, sehingga hampir setiap hari saya bisa mengetahui untuk laba bersih dari toko saya berapa, sehingga bisa dijadikan pengembangan toko saya. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk laporan keuangan sederhana di usaha UMKM atau usaha kecil ya teman-teman. Ini laporan keuangan sederhananya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh aja untuk laporan bulan September ya. Teman-teman bisa membuat kotak seperti ini. Tulis dulu nomor, tanggal, terus keterangan, masuk, keluar, saldo gitu ya. Per tanggal 1 gitu. Nanti ditulis dulu sisa saldo di bulan sebelumnya berapa kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi pemasukan di toko Anda itu ada berapa. Ini sebenarnya nanti bisa dirincikan pemasukan dari apa-apa di catatan lain seperti itu ya teman-teman. Nah, ini di toko saya itu hanya ada penjualan barang, yaitu dapatnya sekian di tanggal 1. Kemudian setiap hari saya akan menyisihkan untuk gaji karyawan kayak gitu ya, 140.000. Ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi ini nominalnya juga nggak sesuai dengan apa yang di tempat saya ya. Pokoknya gaji karyawan sekitar segini. Kemudian untuk sedekah 10.000, tabungan kurban 5.000, tabungan anak 5.000. Kemudian kebetulan waktu tanggal 1 itu datang 2 supplier, yaitu supplier Inlight sama Philips. Jadi karena saya pakai sistem yang cash, jadi di sini saya tulis ke pengeluaran kayak gini ya. Bayar supplier Inlight 2.950.000, taruh di bagian keluar semua kayak gitu. Begitu juga untuk tanggal 2, 3 dan seterusnya. Ini hanya sebagai contoh
Ini saya hitungkan untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ya teman-teman. Biasanya kalau kayak gini nanti hasil akhir ini di akhir bulan baru dihitung kayak gini. Jadi nanti teman-teman nulisnya kayak gini aja. Ini pemasukannya dari sini aja. Ini hampir sama ya untuk pengeluarannya, bayar supplier, bayar ini gaji karyawan kayak gitu kan. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Jadi untuk laba misalkan ini 500.000, kita ubah dulu menjadi receh ya. Nah, sesuai catatan kita masukkan sesuai dengan pengeluaran yang sudah kita persiapkan. 5.000 untuk tabungan anak. Kemudian 5.000 untuk tabungan kurban, kita masukkan ke celengannya. Ini saya pakai bekas toples bekas ya. Ini sosis Sones kalau nggak salah. Ups, maaf nyebut merek. Masukkan saja. Kemudian ini yang untuk sedekah kita persiapkan, kita masukkan besok subuh. Kemudian ini dipersiapkan untuk penyisian gaji karyawan. Kita masukkan ke dompetnya. Nah, untuk yang sisanya ini kita bagi dua. Untuk pengembangan toko setengah dan setengahnya lagi saya punya tabungan prioritas, yaitu tabungan rumah. Nah, untuk video kali ini cukup segitu saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.